Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus NMC yang juga meliputi Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid At-Thohir hadir di sini. Ketuanya Ustadz Farhad, Pak Joko, Pak Firman dan juga Pak Sandi. Ini adalah dedengkotnya At-Thohir semua ini. Dan teristimewa di waktu yang bersamaan kita juga kedatangan tamu Ustadz Dr. Bukhari Muslim. Beliau juga hadir sekarang ini. Beliau ini dulu adalah imam di Istana Negara di masa Presiden SBY. Ustadz Zulkifli, dan terkhusus ini Pak Yayat dan Bu Yayang kemarin lama di Indonesia, tapi kita kontak chat sama Bu Yayang nggak bisa, beliau sibuk terus mutar memanfaatkan vacationnya selama di tanah air, mutar ke banyak kota di Indonesia. Alhamdulillah akhirnya jumpa juga di sini. Dan tahun lalu saya jumpa Pak Yayat di Seattle. Tahun lalu saya juga ke sini khutbah Idul Adha juga di KJRI, tapi karena Pak Yayat sedang berada di Seattle, jadi tidak datang saya kemari. Alhamdulillah. Juga udah rindu sama Bang Husen nih ya. Biasanya kalau ke sini kadang mampir waktu masih almarhum dan almarhum masih hidup, suka ke rumah beliau. Alhamdulillah. Ya, jumpa juga teman-teman lama di sini, Pak Bambang, ya, Pak Regar, semuanya, masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ini Ustaz nih, ini Ustaz Dr. Bukhari Muslim. Alhamdulillah, hari ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa silaturahmi lagi ke NMC setelah lebih kurang 9 tahun tidak kemari. Walaupun mungkin jamaahnya ada yang jumpa di At-Thohir, saya terakhir di sini tahun 2016 ya ke NMC bersama Qori kita dulu, Ustadz Muhajir yang sudah meninggal. Beliau sudah meninggal 5 bulan yang lalu lebih kurang, dalam keadaan yang baik insyaallah. Semoga diterima Allah beliau sebagai orang yang soleh. Amin. Dan alhamdulillah, alangkah terkejutnya saya hari ini datang, ternyata NMC sudah punya program pembangunan Masjid At-Taqwa yang saya lihat marketnya luar biasa besar. Dan tadi saya sudah ngambil video singkat, nanti akan saya sampaikan di TikTok saya, juga di Instagram. Tadi juga sudah diliput nomor rekeningnya. Mudah-mudahan nanti dari Indonesia ada yang donasi juga ke masjid kita ini, sehingga pembangunannya cepat selesai. Amin. Kira-kira berapa lama Pak Yayat ini dibangun? Masih lama Pak. Bukan, targetnya berapa lama pembangunannya kalau sudah dimulai? Kita masih kekurangan dana Pak. Ya, ada 2 tahun? 2 tahun. Jadi lebih kurang 2 tahun insya Allah. Setahun. Amin. Kalau masjid itu tidak susah cari dananya, ya asal di share saja di Indonesia itu luar biasa. Pak Syamsi itu bangun pesantren besar di Connecticut, itu semua dananya dari Indonesia aja, itu paling banyak. Ya, yang penting ada tokoh yang dipercaya, fundraising itu cepat mengalir insya Allah. Ya, nanti lain kali kalau Pak Yayat mesti di Indonesia bisa kita bantu fundraising di Indonesia itu ya. Jadi atau yang pengurus yang lain begitu. Nah, insya Allah ini menjadi satu syiar Muslim di San Bernardino ini. Walaupun jumlah kita tidak seberapa besar, tapi komitmen kita untuk membangun Islam di sini luar biasa. Kita sudah punya beberapa masjid di Indonesia, di Amerika ini
Saya juga kemarin baru ceramah di Houston, di Masjid Istiqlal. Itu saya tadi cerita Pak Yayat, Ustadz Mutahhir itu teman saya kuliah dulu, satu alma mater dengan saya dulu. Saya kenal beliau dari tahun 96. Ustadz Mutahhir, imam di At-Thohir. Itu beliau bikin program di sana luar biasa makmurnya itu masjid. Sekarang ini bikin sanlat, pesantren kilat. Itu pesertanya anak-anak 100 orang. Jadi hidup. Tiap hari itu masjid ramai. Kalau kita sholat maghrib itu, saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 100 orang tiap maghrib. Jadi cukup besar jamaah di sana ya. Subuhannya juga ramai. Nah, alhamdulillah dengan adanya nanti masjid NMC-nya Taqwa ini, kita harapkan juga insya Allah akan ramai bukan saja oleh masyarakat Muslim Indonesia, tapi juga oleh komunitas-komunitas yang lain seperti dari Bangladesh, Middle East, Pakistan dan lain sebagainya. Kita doakan saja semoga pembangunannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah itulah yang termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Lalu mereka mendirikan sholat di dalamnya, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut kepada siapa saja, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengamalkan demikian itu, ya, faulaika wa asa ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus menjadi pejuang menghadirkan masjid. Karena masjid itu sarana yang sangat vital di dalam agama Islam. Karena dalam sejarah yang kita baca, Rasul saja ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mula-mula dibangun Nabi itu bukan rumah pribadi. Apa yang pertama kali dibangun sama Nabi? Itu masjid, yaitu Masjid Quba. Itu Masjid Quba. Beliau tidak membangun rumah pribadi dulu, karena beliau menunggang kuda, ya. Nah, Nabi tidak mau mengunjungi rumah siapa-siapa dulu, menjaga perasaan sahabat-sahabat Ansor. Kan mereka biasanya bisa iri, kenapa Nabi kok mengunjungi rumah si fulan dulu? Kan gitu. Nah, menjaga perasaan itu, Rasul mengatakan bergantung di mana kuda saya ini, onta saya ini berhenti. Kebetulan ontanya berhenti di mana? Di kebunnya, di tanahnya seorang sahabat Ansor yang bernama Ayub Al-Ansari. Ayub Al-Ansari. Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Ayub Al-Ansari itu dikatakan Al-Ansari karena dia orang Ansor, orang penduduk Madinah. Tahu enggak Bapak Ibu? Ayub Al-Ansari itu kuburannya bukan di Madinah, tapi kuburannya di Istanbul. Saya pernah sholat di masjidnya itu. Di situ makam atau kuburannya Ayub Al-Ansari di Istanbul, di Turki. Nah, di mana berhentinya onta itu? Di situ. Nabi langsung bangunlah di situ masjid namanya Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Nabi setelah tiba di Madinah bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Subhanallah. Kenapa masjid yang mula-mula dibangun Nabi? Kan menjadi pertanyaan. Kau bukan rumah pribadi. Padahal Nabi enggak punya rumah. Namanya hijrah. Karena Nabi tahu masjid itu adalah sangat vital bagi kaum muslimin. Itu menjadi rumah utama umat Islam. Bukan hanya sebagai sarana ibadah, tapi itu semacam rumah utama kaum muslimin. Itu dibangun Nabi. Kalau Bapak Ibu nanti
pergi umroh, kebetulan ngambil mikotnya di Madinah. Itu kata Nabi, ya, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau dari kamar hotelnya, lalu dia pergi ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, kana ka'ajri umrah. Itu pahalanya seperti pahala umrah. Kita belum melaksanakan umrah ke tanah suci, tapi sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu sudah mendapatkan pahala umrah. Apalagi kalau sudah umrahnya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, Rasul sampai di Madinah itu membangun Masjid Quba. Dan itu tempat yang paling strategis. Memang fungsi masjid di zaman itu beda dengan kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang paling fungsi masjid apa? Hanya tempat sholat 5 waktu. Mungkin bikin majelis taklim, TPA bagi anak-anak. Belum multifungsi. Kalau di zaman Nabi, masjid itu apa? Tempat musyawarah, tempat parlemennya umat Islam, tempat mengatur strategi perang di sana, tempat berkumpul kaum muslimin. Jadi masjid itu sarana yang sangat multifungsi di zaman itu. Maka apa yang diatur strateginya oleh Nabi, Bapak Ibu, ya, setelah hijrah itu Nabi tidak butuh lama-lama untuk mengambil alih kekuasaan di Mekah. Karena waktu itu Masjid Al-Haram itu dikuasai orang kafir Quraisy. Pengurusnya bukan orang Islam, pengurusnya orang kafir. Ketuanya itu Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, bendaharanya Abu Janda. Sudah ada Abu Janda belum? Sudah ada Abu Janda waktu itu? Udah jadi komisaris ya Pak? Hah? Udah jadi komisaris ya Pak? Udah komisaris. Ya, itu Masya Allah itu. Maka sampai turun ayat mengatakan, makana lil musyrikina ay'amuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik Makkah itu yang akan memakmurkan Masjid Al-Haram syahidina ala anfusihim, sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir. Mereka orang kafir, tapi mereka mengurusi Masjid Al-Haram. Maka begitu Fathu Makkah, 8 tahun Nabi di Madinah, berhasil, ya, konsolidasi, berhasil mengumpulkan kekuatan sahabat-sahabat. Lalu mereka pergi ke Mekah untuk mengambil alih Masjid Al-Haram, mengambil alih kekuasaan Makkah waktu itu. Subhanallah Bapak Ibu, 8 tahun bukan waktu yang lama. Kalau di sini 2 periode presiden di sini. Kalau di Indonesia berapa itu? Belum sampai 2 periode, baru 1 periode setengah itu. Hebat, 8 tahun bisa mengambil alih Mekah Al-Mukarramah dan mengambil alih Masjid Al-Haram yang tadinya dikuasai orang kafir, diambil alih sama Nabi. Dengan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada setetes darah pun yang mengucur, tidak ada setetes darah pun yang keluar, tidak ada satu panah pun yang keluar dari busurnya. Saat itu adalah pengambil alihan kekuasaan yang paling damai di muka bumi ini. Tidak ada lagi Bapak Ibu baca sejarah, mana ada pengambil alihan kekuasaan dengan cara yang damai, tanpa ada keributan, tanpa ada kriminal, tanpa ada pertumpahan darah. Itu satu-satunya adalah pengambil alihan kekuasaan dari Makkah kepada Nabi. Ini hebatnya Bapak Ibu Saudara. Waktu itu ada sahabat yang mau balas dendam gara-gara mereka disakiti, dizolimi, disiksa di Makkah. Begitu kekuatan sudah hebat datang ke Makkah, sahabat mengatakan, al-yawma yaumul malhamah. Hari ini kita pesta makan daging manusia. Oh, ini sadis ini. Ya, begitu sudah besar jumlah orang Islam dari Madinah berangkat ke Mekah, mereka mau balas dendam ini. Hari ini adalah hari makan daging. Daging manusia, bukan daging kambing, bukan daging onta. Nabi mendengar statement itu, lalu kata Nabi, salah. Al-yawma yaumul marhamah. Hari ini bukan hari makan daging, bukan pesta makan daging manusia, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Subhanallah.
hebatnya Nabi, tidak ada balas dendamnya itu. Ya, bukan kayak sekarang Iran dan Irak ini. Dan ini apa namanya? Israel ini lagi rame di sekarang ini. Amerika sudah mulai menyerang nih, Masya Allah ini. Ya, kita doakan aja jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Nah, kalau terjadi gawat kita ini. Jangan sampai tidak jalan program kita ini, ya. Jangan ada halangan-halangan, insya Allah. Kita banyak berdoa, semoga dunia ini damai-damai saja, aman-aman saja. Karena kalau sudah perang itu tidak ada yang untung, tidak ada yang menang. Semuanya kalah, semuanya celaka, betul tidak? Nah, kita menghargai hak asasi manusia. Dan manusia itu Masya Allah, saudara kita memang sudah banyak dibantai di Palestina itu. Tapi kalau orang melihat bagaimana cinta kasihnya Islam ini adalah waktu peristiwa Fatu Makkah. Tidak ada satu panah yang keluar dari busurnya. Tidak ada pedang yang mendarat di punggung manusia waktu itu. Itu adalah pengambil alih kekuasaan yang paling damai dalam sejarah kemanusiaan. Dia harus baca sejarah itu. Orang-orang barat harus baca itu. Betul nggak? Maka agama Islam itu nggak pernah istikmar. Nggak pernah kita melakukan penjajahan. Yang ada apa? Bukan istikmar, tapi istikmar, yaitu pemakmuran. Ya, bukan penjajahan. Jadi kalau kita pergi ke Eropa itu bukan menjajah, ya, tidak menyiksa manusia di sana, tapi umat Islam memakmurkan bumi, memakmurkan negara, betul nggak? Dengan apa? Dengan iman, dengan Islam. Maka ketika umat Islam 8 abad berkuasa di Cordoba di Spanyol, lalu kalah dari orang-orang Katolik di sana, beralih kekuasaan kepada orang Katolik. Nah, begitu orang Katolik yang memimpin Spanyol waktu itu, orang-orang Katolik sendiri merasa lebih nyaman dipimpin oleh orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu memimpinnya dengan kasih sayang, dengan iman, dengan dengan kasih sayang. Karena Islam itu agama yang toleran, agama yang kasih sayang. Kok banyak itu hadis-hadis yang kita baca. Kalau orang bicara kita hak asasi manusia itu, tidak ada di dunia ini yang paling menghormati HAM selebih daripada Islam. Itu tidak ada. Tidak ada. Islam itu paling menghormati hak asasi manusia. Betapa banyak hadis, diantaranya orang yang soleh secara vertikal, soleh dia kepada Allah. Tapi kalau dia tidak soleh dengan sesama manusia, maka orang ini disebut dalam Islam orang yang muflis. Apa Pak? Orang yang bangkrut. Saking hebatnya penghargaan Islam terhadap hak asasi itu, kita dianggap yang bangkrut. Rasul pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kamu tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang pailit itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Menurut kami orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang sudah tidak punya dirham. Dirham itu mata uang dari emas. Tidak punya dinar, tidak punya dirham. Dirham mata uang dari perak, dinar mata uang dari emas. Mau mereka punya usaha tapi sudah hancur usahanya, itu orang yang pailit. Nabi tersenyum. Kemudian mengatakan, bukan itu orang yang bangkrut. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku itu, kata Nabi, bukan orang yang tadi itu usahanya sudah hancur, bukan itu. Tapi may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang nanti di hari akhirat, kata Nabi, ketika sudah dibangkitkan manusia dari dalam kuburnya, berada di padang mahsyar, kemudian masuk kepada yaumul hisab, hari berhitung, maka ketika sudah hari berhitung itu, ada orang umat Nabi Muhammad, ya Bapak Ibu, dia ahli ibadah di dunia ini, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli umrah, ahli haji. Begitu dia di padang mahsyar, diserahkan oleh Allah semua pahala-pahala ibadahnya, kata Nabi.
Pahala sholatnya diserahkan, pahala hajinya, umrohnya, puasanya, semua diserahkan. Yang kalau ditimbang pahala ini, sejatinya orang itu dimasukkan ke surga. Tapi apa yang terjadi kata Nabi? Rupanya orang ini dulu Bu, di dunia cuma soleh secara vertikal, tapi zolim secara horizontal. Begitu dia menerima pahala-pahala ibadahnya, datanglah orang dari belakang berbondong-bondong menuntut haknya kepada orang itu. Kata mereka, stop dulu ya Allah. Si Fulan bin Fulan yang telah kau berikan pahala ibadahnya, tar dulu. Qad syatama hada. Ini dulu di dunia pernah mencaci maki saya. Di depan orang banyak dia caci maki saya. Saya malu. Dan orang ini sampai meninggal dunia tidak pernah minta maaf sama saya. Sekarang saya tuntut keadilan itu. Allah tanya, Fulan, kamu benar begitu? Kita tidak bisa berbohong. Oleh Allah diambil pahala sholatnya, ditebus untuk menebus dosa caci maki. Datang lagi yang lain, wa qadha fahada. Ini pun dulu pernah memfitnah saya. Oh, diambil oleh Allah dari pahala puasanya. Datang lagi yang lain, wa daraba hada, wa akala mala hada. Ini juga pernah makan harta saya, diambil oleh Allah pahala zakatnya. Wa daraba hada, ini pun dulu pernah memukul saya, diambil pahala hajinya. Wa safaka dama hada, ini juga pernah membunuh keluarga saya. Ramai orang nuntut. Dilihat oleh Allah pahala ibadahnya sudah habis ditebuskan kepada orang yang dia zalimi, sementara yang nuntut masih ramai. Akhirnya caranya gimana Allah menebuskan dosa orang itu? Maka ketika fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih, ketika pahala-pahala ibadah orang itu sudah habis, kata Nabi, diserahkan kepada orang yang dia zalimi, sementara yang nuntut masih ramai, maka keadilan Allah gimana? Ukhidha min khotoyahum. Dosa orang yang nuntut diambil, faturihat alaih, dosa itu diserahkan kepada orang yang ahli ibadah yang sudah tekor tadi, tsumma turiha finnar, ujung-ujungnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu apa artinya Bapak Ibu? Kesimpulan hadis ini, ternyata belum tentu dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji kita mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau toh di dunia kita banyak merampas hak-hak orang lain, banyak menzalimi orang lain. Ini hebatnya Islam menghormati hak asasi itu. Dia menghalalkan segala cara. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Tapi betapa juga orang dihargai dalam Islam. Ada satu kisah, ada satu hadis. Ini karena menghargai hak asasi tadi. Nanti di akhirat, ketika sudah diserahkan ini catatan amal kita masing-masing, Bapak Ibu, kata Allah, ikra kitabak, baca ini catatan amal kamu, baca. Kita nanti di akhirat itu Pak Bu, pada masa keluarlah catatan amal kita yang sangat panjang sekali. Sejak kita lahir sampai meninggal dunia tidak ada yang luput dalam catatan amal kita itu. Tapi ada orang Bu, kata Nabi, nanti itu ketika dia baca-baca di catatan amalnya, boleh dia pertama sampai dia meninggal baca berulang-ulang. Dia ingat dulu dia pernah berbuat dosa besar, dia pernah dulu berzina, dia pernah dulu mencuri, dia pernah dulu begini dan begitu. Tapi ketika dia baca catatan amalnya ini, deretan panjang itu, kok diulang-ulang kok gak ada. Dulu saya pernah bikin dosa begini, kok gak ada di sini catatannya. Baca, gak ketemu. Anda bilang, ya Allah, kuntu zanai wa kuntu kada. Saya dulu di dunia pernah berzina, saya dulu di dunia pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Tapi aku baca dalam catatan amalku kok tidak ada itu dosa-dosa ini. Aja nih, saya tutup terakhir. Ibadi, kata Allah kepada orang itu, memang betul, ini tidak ada dalam catatan amalmu. Sebagian dosamu dihapus dari catatan amal. Kenapa? Karena kau dulu di dunia ya suka menutup aib saudaramu. Subhanallah. Ternyata Bu, menutup aib saudara-saudara kita di dunia ini
mengakibatkan beberapa catatan dosa kita nanti di akhirat dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Betapa besarnya pahala, karena salah satu penyebab hancurnya ukhuwah kita apa? Suka menjelekkan, suka membongkar aib, sehingga hancurlah persaudaraan kita. Betul tidak? Maka orang yang suka menutup aib saudaranya di dunia, ini adalah bicara hak kita, itu hilang beberapa catatan dosa dia dalam bukunya itu. Masya Allah. Senang tak Bu Bapak kalau catatan ini dihapus sebagian? Senang kan? Maka dikatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka aib-aibnya ditutup sama Allah di dunia dan di akhirat kelak. Ini dulu pengantar sesi pertama kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Habis maghrib makan dulu ya? Makan dulu, gak apa-apa. Memang perut sudah bunyi-bunyi nih. Saya sengaja dari LA nahan-nahan ini. Tapi pikir di sini paling enak-enak di sini. Insyaallah nanti juga kita berikan dikit waktu buat Ustadz Dr. Bukhari Muslim ya. Kita sudah maghrib, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.